Halo, ketemu lagi dengan Sekit. Ya, kita lanjutin bikin analisa MM, ngomongin sahamnya. Nah, ini file yang kedua, step kedua. Nah, kalau muncul seperti ini di enable saja. Oke, enable gitu ya. Sekarang, kemarin sudah ada datanya, terus ini nanti pakai Power Pivot, Excel data modelnya. Itu kalau Power Pivotnya belum ada di sini, option, nanti dicentang. Kalau di situ nggak ada berarti add-in-nya belum aktif. Ini di add-in, nanti ada com add-in, Cigo centang yang power pivot di oke gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat, kita butuh, oh, dimensi sudah ada, tinggal datanya. Untuk sementara kita ngambilkan dari restore data. Kita buatkan dulu ya query-nya ya. Ini di klik kanan edit saja. Nah, itu nah, keluar. Nah, ini susunan kolomnya sudah disesuaikan di expand ini tadi ya kan. Ini kan bisa ditata nih nama kolomnya kan. Sekarang kira-kira apa lagi yang dibutuhkan? Close market cap ya. Market cap kita buatkan market cap. Market cap itu dari close diklik. Terus listed share LS, control LS, terus add column standar multiply. Kasih nama MCAP. Kalau mau dalam triliun ya bisa kita ubah dalam triliun ya. Kasih nama NCAP TR. Bagi 1 juta dibagi 1 juta. Sudah, kita sudah dapat. Sekarang dari sini kita mau reference untuk jadi sumber datanya yang akan dipakai data model, kasih nama data RS. Enter kita pilih kolomnya hanya tanggal saham, namanya nggak usah, udah dari dimensi, kontrol terus sampai semua yang mau dibutuhkan itu ya, sampai sini tuh. Terus ini nggak usah, langsung market capnya saja. Oke, klik kanan, remove outer column, sudah. Jadi sekarang untuk tampilan di user interface-nya kita ambilkan tampilannya daftar saham dari sini saja. Di reference kita kasih nama di sini, namanya UI saham. Bisa. Jadi selesai. Home, close, load to. Only create connection. Ini sudah jadi. Sekarang kita tinggal dimdate-nya diklik kanan, load to-nya only create connection, add to data model. Semuanya, dim saham juga, data RS juga, UI saham nggak usah. Oke, itu sudah. Sekarang yang ini juga, yang ini juga. Ini juga kita bawa ke sana. Sudah. Nah, kalau itu sudah, kita siapkan sheet-nya. Misalnya di sini adalah prog mm, gitu ya. Kita grid line-nya di off kan. Nanti di situ agak turun deh. Nah, baris 3 deh. Oke. Nah, power pivot ada di sini di manage begitu. Nah, ini lembarnya power pivot. Langkah pertama itu selalu diagram view-nya kita buatkan relasi. Ini ada dim saham, saya taruh di bawah. Oke, ini dimensinya di sana. Tanggal pasti ke dim date tanggal, geret aja itu. Ini digeret begitu, pluk. Gitu. Dah selesai. Di data view-nya mungkin untuk tanggalnya kita pengen formatnya YMD gitu ya. Untuk nama bulannya supaya bisa di sort enak nanti berdasarkan kolom month kan 1 2 3 4 5 gitu. Jadi yang paling atas nggak akan keluar April ntar, jadi udah urut mengikuti month. Kalau harinya mengikuti DW-nya ya gitu. Ini biasanya month dan DW ini tidak ditampilkan. Di klik kanan hide tools. Nah, ini hide from client. Sudah selesai. Untuk dim saham paling hanya nama PT-nya saja yang di sort by saham.
Oke, sudah data RS karena ini sudah ada, jadi ini format date-nya begini, kemudian dua kolom ini di hide from client tools. Sudah jadi. Sekarang kita bisa bawa dia ke pivot table-nya di Excel existing worksheet A3. Oke. Ini ya, kita kasih nama dulu. Pivot table-nya adalah key-nya dulu. Oke. Jadi di key ini kita nanti untuk memahami bagaimana si power pivot itu bekerja ya. Pertama yang kita keluarkan daftar sahamnya nih, kalau situ. Kemudian year-nya, kemudian MM. Oke, saya kasih D di sana. Tuh, sudah keluar ya. Ini ceritanya tuh kan nomor satunya udah jangan nggak F nggak F. Nah ini kalau sudah begini, biasanya kita kasih user nanti boleh filter timeline dari berdasarkan date tanggal kita. Kemudian ini sudah ada di sini. Dan misalnya saya pilih dia adalah Maret, April, Mei. Gitu ya. Dia sudah akan milih Maret, April, Mei. Gitu. Ini untuk Maretnya. Saya sebutkan. Aprilnya disembunyikan. Mei-nya biar tampil. Oke. Nah, ya, Mei-nya biar tampil. Oke. Udah. Ini filternya bisa taruh situ. User biasanya juga boleh memfilter nama sahamnya, kode sahamnya. Oke. Kan dulu. Ya, ini hanya decoy saja untuk mengikat nanti semua pivot table-nya supaya terikat jadi satu. Jadi kita taruh sini saja ya. Oke. Nah, berikutnya. Nah, kita harus tahu dulu bahwa power pivot itu dia bekerja dengan scope-nya. Nah, pertama, kita di power pivot ya, kita akan buat satu measure, yaitu tanggalnya. Tanggal terakhirnya setiap baris data. Jadi, tanggal baris row new measure, kita akan letakkan di dim date nih. Jadi, measure-nya di dim date. Kita tulisnya di sini row tanggal. Jadi tanggal di row itu gitu ya. Tanggal di row itu ini kita pilih saja max dari tanggal. Pilihnya yang dim date gitu. Nah, ini tipe datanya nanti date misalnya. Kita pilihkan dia tampilannya yang mana ya? Anda ada nggak? Aduh, nggak ada yang asik nih. Yang cuma yang bulan nggak usah deh, nanti di sana aja. Oke. Ini biar ini aja dulu deh. Nah, gitu. Nah, ini kita bisa tambahkan row tanggalnya. Keluarlah dia di sana nomor formatnya. Kita pilihkan date yang ini aja. Oke, nah itu begitu tuh tampilannya itu ya. Gitu ya. Terus ini deh. Oke, sekarang kita itu butuh bahwa setiap tanggal 28 ini, karena pilihannya ada di Maret, April, Mei ya. 28 ini, jadi di sini semuanya akan keluar 28 Mei gitu ya. Add measure lagi. New measure, masih di dim date juga. Kita bikin namanya last selected tanggal gitu ya. Ini tanggal terakhir yang dipilih bisa ya. Kita buatkan di sana itu jadinya pakai calculate dari tadi namanya apa, row tanggal kalau itu row tanggal gitu, filternya adalah all selected dari tim date gitu, tutup. Nah,
Nah, ini update juga lah. Nah, gitu dulu dah. Ini sudah tambahkan di sana. Kita nambah format saja. Jadi, ini semua 28 Mei. Nah, ini berguna ketika kita mau ngambil market cap, mengambil closing date di tampilan depan sana, gitu ya. Padahal data kita itu, data kita nggak dari, data kita dari Januari sampai Agustus. Oke lah, saya buatkan. Ini adalah tanggal data, masih di tim date juga lokasinya. Ini tanggal data, last tanggal data yang di load ya. Nah, data tanggal terakhir yang di load. Oke, di sini masih sama, saya pelit juga. Nah, saya mengambilnya row tanggal gitu. Nah, tapi di sini filternya adalah all dim date. Nah, gitu, all. Oke, pasang dia date-nya. Oke, jadi dari sini sudah bisa punya gambaran. Nah, itu kan sudah 1 Agustus semua. Jadi kita sudah punya gambaran. Sekarang kita mau filter, misalnya ini AD dulu. Oke, hanya satu nih. Ini saya tutup saja. Nah, ambil gitu ya. Ini harus di copy untuk menjadi pivot table baru yang sebagai sumbernya nanti kalau kita mau mengambil data harga closing, market cap dan segala macamnya, changesnya, persennya gitu ya. Pasti di situ nih sudah. Nah, karena ini adalah menampilkan untuk semua daftar saham, jadi kita klik kanan ini, si saham ini jangan difilter report collection-nya. Oh, belum dikasih nama. Kasih nama dulu. Pivot table kita kasih nama BVT untuk UI. Ya kan? Research and face. Oke. Di sini kita klik kanan report connection. UI sahamnya nggak usah. Jangan dicentang. Tapi kalau di tanggal dia harus ikut. Report connection-nya semuanya harus centang. Karena yang bagian ini boleh difilter tanggal. Nanti kalau bikin chart malah yang ini enggak. Yang tanggal tidak dicentang tapi yang saham dicentang ya. Oke, pada contoh ini sudah beres, kita sudah punya. Nah, yang penting adalah di sini masih ada tuh. Oke, kita nggak butuh ding, kita nggak butuh m, kita nggak butuh y. Oke, nah ini di clear semua sah. Nah, jadi tanggalnya ini row tanggal harus sama dengan itu. Oke, ini syaratnya. Kita akan buatkan di sini misalnya measurenya dulu untuk di lokasi data RS. Ini measure 1 adalah C itu close ya. Oke, close, kita tuliskan saja dia misalnya sama aja ya. Biar beda nanti kalau nganu. Nah, ini adalah close. Nah, itu ada data RS close. Gitu dulu. Oke, kita sudah punya di sana. Ini data C-nya tuh kan masih sam. Ini masih sam. Gitu, ini kan masih sam. Oke, tuh kan di sam. Padahal bukan ini yang kita butuhkan. Gitu ya. Kita akan bikin lagi sekarang close di tanggal 28 misalnya. Ini ya yang untuk ini ya. Nah, jadi di tanggal terakhir yang terpilih. Kita tulis di sini selected C gitu. Di sini calculate, namanya tadi adalah C. Kita filter gitu. Oh, ini ada functionnya. Nah, ini tutup kurung dulu. Nah, ini di tengahnya filter ini saya spasi ya. Di sini adalah all selected. Ingat ya, ini berdasarkan yang selected saja. All selected dari tim date. Gitu, tutup.
Nah, syaratnya ekspresinya adalah si tim date ini kan row tanggal harus sama dengan last selected gitu. Row tanggal sama dengan last selected tanggal. Ganti oke. Nah, inilah harga selectednya. Harga terakhirnya di tanggal 28 Mei gitu ya. Nah, nanti dibuat untuk yang change dan segala macamnya di sana ya. Oke, yang change dan apa dan apa dan apa gitu ya ceritanya. Oke, nanti dibuat sendirilah. Dibuat sendiri. Sekarang kita mau buatkan dia di mm. Contoh misalnya saya taruh aja deh 10 ya. Medium gitu. Oke, di sini misalnya ini biasanya saya makainya apa ya? Konsolas 9 aja deh. Dah, ya kecil-kecil. 10. Kita akan mengeluarkan si UI saham. Load the table. Ini sudah gitu. Oke. Nah, dia baca dulu ya. Oke, ini kita sort. Gitu deh. Ini ada nama dan segala macamnya, gitu kan? Dah, oh ini diklikkan dulu supaya dia terus ke momennya saja. Udah, ini. Sekarang di grup tadi kan kita punya tanggal nih untuk filternya dia. Ini di Ctrl X, di cut maksudnya, tuh kan di cut. Kita masukkan ke MM, paste di sini. Ini kalau keluar kayak gini pasti everything. Nah, ya. Nah, tinggal diatur-atur. Misalnya segitu ya. Ini ceritanya, maka dia masih keluar dulu gitu ya. Oke, cocok ya. Ini kalau saya ganti nih, jadi April, Mei, Juni. Booknya sudah April, Mei, Juni. Oke. Nah, ini saya collapse entire. Nah, gitu deh. Itu contohnya gitu ya. Kita sudah dapat, maka di sini kita bisa tampilkan harga close pakai formula ya, sama dengan VLOOKUP gitu. Dari apa itu? A11 pakai string depan 11 koma. Nah, ini ngambil aja prop mm, ambil semuanya. Kita ngambil yang select C kolom kelima. F4 5,0 itu dia gitu ceritanya ya. Format cell numbernya. Nah, nanti yang lainnya silahkan ditambahkan di sini, ada changesnya, ada percent changesnya, ada market capnya gitu ya, tambahkan sendiri lah ya gitu ya. Oke, sampai sini kan udah bisa kan ya. Ini kalau saya ganti misalnya bulan Februari Maret saja, bulan Februari toh. Nah, dia udah berubah tuh, ini harga Februari toh. Kalau Mei Juni Mei toh, ini udah harga nih gitu ya. Kalau saya ambil yang agak panjang, Februari sampai Juni ya, sampai Juli gitu ya. Karena dia sudah harga Juli gitu ya. Oke. Nah, kalau kita mau tahu bahwa kita itu ngambilnya di harga di tanggal berapa ya, jadi kita bisa lihat ke sini sebenarnya. Ini kan pasti sama semua. Last selectednya 31 Juli semua gitu kan ya. Oke. Ini kita ngambil di sini nih. Bisa di sini kita tulis data tanggal. Nah, ini data misalnya ini deh gitu kan, sama dengan max dari yang ini deh tuh ting gitu. Nah, keluar kan di format deh. Kita format yang bagus. TTT, koma TT, MMM. Iya, 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 iya.
gitu. Nah, jadi deh, taruh di kiri saja. Ini pepetin ke kanan, kasih titik tengah. Sudah? Cocok dah. Ini bisa di scroll kan. Nah, kira-kira sampai situ aja dulu ya. Ya tah, sampai situ aja dulu. Wah, ini scrollnya hilang. Nggak bisa lebih kecil setia sih. Ya udahlah, kita turunin lagi. Dah, biar bisa masuk sini. Nah, kecilin dikit. Cip. Oke, kira-kira sampai situ aja dulu ya. Nanti dilengkapin sendiri nih PR-nya di sini. Ada changes, ada BJT changes, ada market cap, gitu ya. Kalau mau nampilin map-nya siapa tadi namanya foreign, silahkan tambahkan di sini sendiri. Caranya ditambahkan measure-nya dulu di sini untuk changes, untuk percent changes, market cap, terus apa lagi foreign net, gitu ya. Gitu caranya sama seperti yang bikin C dan selected C tadi. Ini kan C sumnya. Oh, kalau ini kita ganti misalnya, saya nggak mau C-nya keluar. Nah, kita harus mengubah formula di sana nanti. Saya remove, maka yang di sini harus diubah. Ini kan? Di sini jangan 5 jadi 4. Gitu, dah. Cocok ya? Gitu aja ya. Ini saya save sebagai step 2. Nanti saya sertakan filenya di deskripsi ya. Oke, see you.